Pengertian Electrolyte Analyzer. Electrolyte Analyzer adalah perangkat medis yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis konsentrasi elektrolit dalam darah atau cairan tubuh lainnya. Elektrolit adalah ion-ion seperti natrium, kalium, klorida, kalsium, dan bikarbonat yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Fungsi utama Electrolyte Analyzer yaitu yang pertama, mengukur konsentrasi elektrolit. Fungsi utama alat Electrolyte Analyzer adalah untuk mengukur konsentrasi elektrolit dalam sampel darah, serum, atau plasma pasien. Elektrolit yang umum diukur meliputi natrium, kalium, klorida, bikarbonat, dan kadang-kadang juga kalsium dan magnesium. Yang kedua, mendiagnosis gangguan elektrolit. Alat ini digunakan untuk mendiagnosis gangguan elektrolit seperti hiponatremia, hiperkalemia, hipokalsemia, atau gangguan elektrolit lainnya yang dapat menyebabkan masalah kesehatan serius. Selanjutnya, komponen utama pada Electrolyte Analyzer. Yang pertama ada elektroda. Elektroda merupakan komponen yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi elektrolit dalam sampel. Yang kedua, sistem pengukuran. Sistem pengukuran dalam Electrolyte Analyzer tugas untuk mengukur sinyal listrik yang dihasilkan oleh elektroda dan mengkonversinya menjadi nilai konsentrasi elektrolit yang akurat. Yang ketiga, sistem pemrosesan dan tampilan. Sistem pemrosesan dalam Electrolyte Analyzer bertugas untuk mengolah data, pengukuran, dan menghitung nilai konsentrasi elektrolit yang sesuai. Cara kerja alat. Yang pertama, pengambilan sampel. Sampel yang digunakan biasanya darah atau urin. Pengambilan darah dilakukan dengan vanikultur, sedangkan urin diambil melalui prosedur pengumpulan urin. Volume sampel yang dibutuhkan tergantung pada jenis analyzer, namun urin sangat kecil atau beberapa mikroliter. Yang kedua, penyiapan sampel. Sampel darah harus diantikoagulan untuk mencegah pembekuan, biasanya menggunakan heparin. Sampel disiapkan dan ditempatkan dalam wadah khusus yang sesuai dengan alat analyzer. Yang ketiga, proses analisis. Sampel darah atau urin disuntikan ke dalam analyzer dan dialihkan ke elektroda yang relevan. Alat ini menggunakan elektroda ion selektif atau ion selektif elektrodes yang dirancang untuk mendeteksi ion spesifik seperti natrium, kalium, Ca2+, dan Cl2. Ketika sampel menyentuh elektroda, terjadi reaksi kimia yang menghasilkan potensial listrik atau voltase. Potensial ini sebanding dengan konsentrasi ion dalam sampel. Yang keempat, pengukuran. Potensial listrik yang dihasilkan oleh reaksi kimia diubah menjadi sinyal listrik oleh alat analyzer. Alat ini melakukan kalibrasi otomatis menggunakan larutan standar untuk memastikan akurasi hasil. Sinyal listrik diolah oleh sistem elektrolit alat untuk menentukan konsentrasi ion. Yang kelima, pembacaan hasil output. Hasil analisis ditampilkan secara digital pada layar alat atau dapat diintegrasikan dengan sistem komputer untuk pencatatan. Biasanya meliputi kadar natrium, kalium, kalsium, dan klorida. Yang keenam, validasi dan penyimpanan hasil. Hasil yang diperoleh bisa dibandingkan dengan nilai referensi atau hasil dari metode analisis lain untuk validasi. Data hasil analisis dapat disimpan dalam memori alat atau dikirim ke sistem manajemen data laboratorium. Penggunaan dalam praktek medis. Yang pertama, rumah sakit. Unit gawat darurat atau UGD digunakan untuk analisis cepat elektrolit pada pasien yang masuk dan dengan kondisi kritis seperti dehidrasi berat, shock, atau gangguan jantung. ICU memantau status elektrolit pasien kritis secara kontinu untuk mendeteksi ketidakseimbangan elektrolit yang dapat mempengaruhi fungsi organ vital. Ruang operasi memastikan keseimbangan elektrolit setelah operasi, terutama pada operasi besar atau transplantasi. Yang kedua, laboratorium klinik. Tes rutin, bagian dari panel tes darah rutin untuk memantau kondisi kesehatan umum dan mendeteksi masalah elektrolit seperti hiponatremia atau hiperkalemia. Diagnostik, mendiagnosis berbagai kondisi medis seperti gagal ginjal, diabetes insipidus, sindrom Addison, dan kondisi lain yang mempengaruhi keseimbangan elektrolit. Yang ketiga, klinik dan praktek dokter. Pemantauan kondisi kronis digunakan oleh dokter untuk memantau pasien dengan kondisi kronis seperti penyakit jantung, hipertensi, atau gangguan ginjal yang memerlukan pemantauan rutin elektrolit. Penanganan cepat membantu dalam pengambilan keputusan cepat dan penyesuaian terapi berdasarkan hasil analisis elektrolit yang langsung tersedia.